Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda semua? Semoga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan atau perkuliahan pada minggu ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai conditional function atau fungsi kondisional yang sering juga disebut dengan penyeleksian kondisi. Nah, di dalam C++, fungsi dari kondisional itu terdiri dari function if dan function switch case. Ya, jadi ada dua fungsi atau function yang biasa digunakan ketika kita ingin menyeleksi sebuah kondisi atau fungsi kondisional, yaitu function if dan function switch case. Pada minggu ini atau pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai penggunaan fungsi if. Untuk penggunaan fungsi switch case akan kita jelaskan atau akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apa sih fungsinya atau gunanya kita menggunakan fungsi kondisional dalam pemrograman, atau pada bagian apa atau permasalahan apa kita akan menggunakan function if di dalam pemrograman. Nah, function if itu digunakan jika kita ingin menerjemahkan sesuatu kondisi, dalam hal ini satu atau beberapa kondisi, yang benar atau salah. Atau kita gunakan jika kita ingin menyeleksi suatu kondisi, apakah dia terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oke, untuk lebih jelas, maka kita langsung saja masuk ke fungsi if. Nah, di dalam C++ atau biasanya di VB juga sama, fungsi if itu ada 3 tipe atau 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi if else. Ini adalah fungsi yang paling sederhana atau strukturnya paling sederhana. Itu hanya terdiri dari if dan else. Artinya hanya satu kondisi saja yang akan diseleksi di sini atau yang akan dicek, yaitu pada bagian if. Ya, sedangkan else itu adalah kondisi selain kondisi yang tidak terpenuhi terhadap kondisi yang sudah dinyatakan pada bagian if ini. Jadi ini adalah struktur fungsi dari if else, itu struktur yang paling sederhana. Hanya ada if dan else saja. Hanya ada satu kondisi saja. Nah, strukturnya harus seperti ini. If, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Nah, kondisi yang akan kita cek atau yang akan kita seleksi, kita tempatkan di sini. Kemudian dibuka dengan kurung buka dan ditutup dengan kurung tutup. Nah, antara kurung buka dan kurung tutup, kita letakkan pernyataan atau statement jika kondisi ini terpenuhi. Ya, bisa lebih dari satu statement atau satu pernyataan yang akan kita tempatkan di sini, atau baris program, ya, yang akan ingin kita tampilkan atau akan kita proses jika kondisi di sini terpenuhi. Contohnya begini, kita ingin membuat seleksi sebuah kondisi A sama dengan 1. Maka kita tempatkan di sini, kita ingin menyeleksi bahwa A itu sama dengan 1. Maka kita tempatkan jika A sama dengan 1, maka kita buatkanlah pernyataan di sini. Misalkan kita ingin tampilkan atau cout bilangan atau angka tersebut benar, seperti itu.
atau terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan atau perkuliahan pada minggu ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai conditional function atau fungsi kondisional yang sering juga disebut dengan penyeleksian kondisi. Nah, di dalam C++, fungsi dari kondisional itu terdiri dari function if dan function switch case. Ya, jadi ada dua fungsi atau function yang biasa digunakan ketika kita ingin menyeleksi sebuah kondisi atau fungsi kondisional, yaitu function if dan function switch case. Pada minggu ini atau pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai penggunaan fungsi if. Untuk penggunaan fungsi switch case akan kita jelaskan atau akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apa sih fungsinya atau gunanya kita menggunakan fungsi kondisional dalam pemrograman, atau pada bagian apa atau permasalahan apa kita akan menggunakan function if di dalam pemrograman. Nah, function if itu digunakan jika kita ingin menerjemahkan sesuatu kondisi, dalam hal ini satu atau beberapa kondisi, yang benar atau salah. Atau kita gunakan jika kita ingin menyeleksi suatu kondisi, apakah dia terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oke, untuk lebih jelas, maka kita langsung saja masuk ke fungsi if. Nah, di dalam C++ atau biasanya di VB juga sama, fungsi if itu ada 3 tipe atau 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi if else. Ini adalah fungsi yang paling sederhana atau strukturnya paling sederhana. Itu hanya terdiri dari if dan else. Artinya hanya satu kondisi saja yang akan diseleksi di sini atau yang akan dicek, yaitu pada bagian if. Ya, sedangkan else itu adalah kondisi selain kondisi yang tidak terpenuhi terhadap kondisi yang sudah dinyatakan pada bagian if ini. Ini adalah struktur fungsi dari if else, itu struktur yang paling sederhana. Hanya ada if dan else saja. Hanya ada satu kondisi saja. Nah, strukturnya harus seperti ini. If, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Nah, kondisi yang akan kita cek atau yang akan kita seleksi, kita tempatkan di sini. Kemudian dibuka dengan kurung buka dan ditutup dengan kurung tutup. Nah, antara kurung buka dan kurung tutup, kita letakkan pernyataan atau statement jika kondisi ini terpenuhi. Ya, bisa lebih dari satu statement atau satu pernyataan yang akan kita tempatkan di sini atau baris program. Ya, yang akan ingin kita tampilkan atau akan kita proses jika kondisi di sini terpenuhi. Contohnya begini, kita ingin membuat seleksi sebuah kondisi A sama dengan 1. Maka kita tempatkan di sini, kita ingin menyeleksi bahwa A itu sama dengan 1. Maka kita tempatkan jika A sama dengan 1, maka kita buatkanlah pernyataan di sini. Misalkan kita ingin tampilkan atau check out bilangan atau angka tersebut benar, seperti itu.
atau terpenuhi. Nah, itu kalau angka atau input yang kita masukkan di sini memenuhi kondisi yang dicek di sini. Maka A sama dengan 1, jika A yang kita inputkan benar-benar 1, maka dia akan menjalankan perintah atau pernyataan yang sudah kita tuliskan di sini. Tapi bagaimana jika seandainya yang kita inputkan itu selain 1? Misalnya, kita inputkan A itu sama dengan 2. Ya, maka program akan mengecek di sini. Apakah A itu sama dengan 1? Ya, cara menceknya seperti itu. Nah, ternyata tadi yang kita inputkan adalah 2. Maka si program akan langsung masuk ke bagian else atau selain itu. Ya, selain itu, karena A-nya tercek di sini tidak benar. Jadi sudah dinyatakan tadi bahwa fungsi kondisional itu adalah untuk menyatakan apakah sebuah kondisi itu terpenuhi atau benar atau tidak terpenuhi atau salah. Nah, kasus yang sekarang yang kita inputkan adalah 2, maka ternyata kondisi di sini adalah salah. Karena di sini kita nyatakan A itu sama dengan 1. Maka dia akan menjalankan perintah yang ada pada bagian else. Itu pernyataan di sini, data yang diinputkan salah, misalnya seperti itu. Untuk lebih jelas, kita akan langsung masuk kepada contoh. Ini adalah sebuah contoh menentukan suatu bilangan bulat ganjil atau genap. Ya, untuk menentukan suatu bilangan itu bilangan bulat ganjil atau genap. Di dalam materi algoritma, kalian sudah juga membahas atau membuat algoritma dan flowchart untuk permasalahan menentukan bilangan bulat ganjil dan genap. Nah, sekarang kita dalam bentuk program. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Di algoritma dinyatakan di sini yang pertama adalah memasukkan nilai bilangan atau memasukkan sebuah nilai bilangan. Kita misalkan variabelnya di sini adalah sebuah variabel A. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu hanya akan menjelaskan bagian program utama yaitu pada batang tubuh ini. Bagian atasnya karena sudah merupakan ketetapan, include, kemudian missing namespace dan sebagainya, tidak dituliskan di sini. Baik, lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi adalah input, kemudian proses, dan terakhir adalah output. Nah, inputnya adalah memasukkan sebuah bilangan. Kita tahu semua variabel yang dipakai di dalam program itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Maka kita akan mendeklarasikan variabel A yang sudah kita tetapkan dengan format tipe data spasi nama variabel. Nah, tipe datanya apa? Tergantung kepada variabel yang kita olah. Value yang kita inginkan itu apa? Karena kita ingin mengolah atau memproses ataupun menginputkan sebuah bilangan bulat, maka tipe data yang kita gunakan adalah di sini integer. Untuk lebih jelas, silakan dipelajari lagi materi sebelumnya atau slide sebelumnya tentang tipe data, konstanta, dan variabel. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bisa menginputkan sebuah nilai bilangan itu langsung ke dalam program. Langsung di dalam program. Jadi kita tinggal buatkan A sama dengan 4 misalkan. Tetapi jika kita lakukan seperti itu, maka nilainya adalah konstan atau tetap. Selama program dijalankan, selama angkanya tidak dirubah, maka yang akan kita olah adalah tetap angka 4 saja. Nah, permasalahannya kita ingin mencoba ketika bilangan yang kita inputkan itu adalah bilangan ganjil, ketika angka yang kita masukkan itu adalah bilangan genap. Artinya apa? Kita sebaiknya memasukkannya melalui keyboard. Itu dengan cara seperti ini. Cout masukkan suatu bilangan bulat. Ya,
Ini hanya menampilkan sebuah kalimat yang dicetak sesuai dengan atau di antara dua petik ganda ini. Formatnya seperti ini. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, harus antara dua petik ganda. Maka ini yang akan dicetak di sini. Walaupun di sini ada spasi, maka spasi itu juga dicetak. Di apapun yang kita tulis di sini, karena semua yang ada di keyboard itu adalah karakter, masuk spasi, walaupun tidak kelihatan di sini. Maka dia juga akan mencetak menggunakan spasi. Kemudian ini baru menampilkan kalimat untuk memerintahkan memasukkan suatu bilangan. Berikutnya adalah perintah check-in A. Nah, disinilah kita memasukkan atau menginputkan bilangan, di mana angka atau bilangan yang kita inputkan tadi akan disimpan di dalam variabel A. Oke, ini proses input. Kemudian output, proses. Kemudian bagian proses di sini adalah dalam rangka memeriksa apakah bilangan yang kita masukkan itu yang memenuhi bilangan ganjilkah atau bilangan bulatkah. Itu prosesnya. Berarti ada dua kondisi. Sebenarnya ada dua kondisi. Kondisi ketika dia bilang ganjil atau bilangan genap. Tetapi karena kita hanya akan ngecek apakah dia ganjil atau genap, maka di sini kita hanya akan membuat satu kondisi saja. Di sini misalkan adalah A% 2 sama dengan 0. Ya, itu jika bilangan tersebut sisa pembagiannya jika dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka nyatakan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap. Itu maksudnya. Jika A ini jika dibagi 2, maka sisa hasil baginya habis atau sama dengan 0, maka tampilkan bahwa bilangan A tadi merupakan bilangan genap. Ya, supaya di sini bisa dipahami. Nah, persen di sini artinya adalah sisa bagi. Jadi dalam matematis ini disebut dengan sisa bagi atau sisa pembagian. Bukan A bagi 2 sama dengan 0. Kalau tanda bagi atau slash di sini yang dibuat maka akan berbeda. Ya, karena A bagi 2 itu tidak mungkin hasilnya 0. Oke, kita lanjut. Nah, itu kalau angka atau input yang kita masukkan di sini memenuhi kondisi yang dicek di sini. Maka A sama dengan 1, jika A yang kita inputkan benar-benar 1, maka dia akan menjalankan perintah atau pernyataan yang sudah kita tuliskan di sini. Tapi bagaimana jika seandainya yang kita inputkan itu selain 1? Misalnya, kita inputkan A itu sama dengan 2. Ya, maka program akan mengecek di sini. Apakah A itu sama dengan 1? Ya, cara menceknya seperti itu. Nah, ternyata tadi yang kita inputkan adalah 2. Maka si program akan langsung masuk ke bagian else atau selain itu. Ya, selain itu. Karena A-nya tercek di sini tidak benar. Jadi sudah dinyatakan tadi bahwa fungsi kondisional itu adalah untuk menyatakan apakah sebuah kondisi itu terpenuhi atau benar atau tidak terpenuhi atau salah. Nah, kasus yang sekarang yang kita inputkan adalah 2, maka ternyata kondisi di sini adalah salah. Karena di sini kita nyatakan A itu sama dengan 1. Maka dia akan menjalankan perintah yang ada pada bagian else. Itu pernyataan di sini, data yang diinputkan salah, misalnya seperti itu. Untuk lebih jelas, kita akan langsung masuk kepada contoh. Ini adalah sebuah contoh menentukan suatu bilangan bulat ganjil atau genap. Ya, untuk menentukan suatu bilangan itu bilangan bulat ganjil atau genap. Di dalam materi algoritma, kalian sudah juga membahas
atau membuat algoritma dan flowchart untuk permasalahan menentukan bilangan bulat, ganjil, dan genap. Nah, sekarang kita lakukan dalam bentuk program. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Di algoritma dinyatakan di sini yang pertama adalah memasukkan nilai bilangan atau memasukkan sebuah nilai bilangan. Kita misalkan variabelnya di sini adalah sebuah variabel A. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu hanya akan menjelaskan bagian program utama yaitu pada batang tubuh ini. Bagian atasnya karena sudah merupakan ketetapan, include, kemudian missing namespace dan sebagainya, tidak dituliskan di sini. Baik, lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi adalah input, kemudian proses, dan terakhir adalah output. Ya. Inputnya adalah memasukkan sebuah bilangan. Kita tahu semua variabel yang dipakai di dalam program itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Maka kita akan mendeklarasikan variabel A yang sudah kita tetapkan dengan format tipe data spasi nama variabel. Nah, tipe datanya apa? Tergantung kepada variabel yang kita olah. Value yang kita inginkan itu apa? Karena kita ingin mengolah atau memproses ataupun menginputkan sebuah bilangan bulat, maka tipe data yang kita gunakan adalah di sini integer. Untuk lebih jelas, silakan dipelajari lagi materi sebelumnya atau slide sebelumnya tentang tipe data, konstanta, dan variabel. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bisa menginputkan sebuah nilai bilangan itu langsung ke dalam program. Langsung di dalam program. Jadi kita tinggal buatkan A sama dengan 4 misalkan. Tetapi jika kita lakukan seperti itu, maka nilainya adalah konstan atau tetap. Selama program dijalankan, selama angkanya tidak dirubah, maka yang akan kita olah adalah tetap angka 4 saja. Nah, permasalahannya kita ingin mencoba ketika bilangan yang kita inputkan itu adalah bilangan ganjil, ketika angka yang kita masukkan itu adalah bilangan genap. Artinya apa? Kita sebaiknya memasukkannya melalui keyboard. Itu dengan cara seperti ini. Cout masukkan suatu bilangan bulat. Ya, ini hanya menampilkan sebuah kalimat yang dicetak sesuai dengan atau di antara dua petik ganda ini. Formatnya seperti ini. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, harus antara dua petik ganda. Maka ini yang akan dicetak di sini. Walaupun di sini ada spasi, maka spasi itu juga dicetak. Di apapun yang kita tulis di sini, karena semua yang ada di keyboard itu adalah karakter, masuk spasi, walaupun tidak kelihatan di sini. Maka dia juga akan mencetak menggunakan spasi. Kemudian ini baru menampilkan kalimat untuk memerintahkan memasukkan suatu bilangan. Berikutnya adalah perintah check-in A. Nah, disinilah kita memasukkan atau menginputkan bilangan, di mana angka atau bilangan yang kita inputkan tadi akan disimpan di dalam variabel A. Oke, ini proses input. Kemudian output, proses. Kemudian bagian proses. Proses di sini adalah dalam rangka memeriksa apakah bilangan yang kita masukkan itu yang memenuhi bilangan ganjilkah atau bilangan bulatkah. Itu prosesnya. Berarti ada dua kondisi. Sebenarnya ada dua kondisi. Kondisi ketika dia bilangan ganjil atau bilangan genap. Tetapi karena kita hanya akan ngecek apakah dia ganjil atau genap, maka di sini kita hanya akan membuat satu kondisi saja. Di sini misalkan adalah A/2 sama dengan 0. Ya. Itu jika bilangan tersebut sisa pembagiannya jika dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka nyatakan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap.
Itu maksudnya. Jika A ini jika dibagi 2, maka sisa hasil baginya habis atau sama dengan 0, maka tampilkan bahwa bilangan A tadi merupakan bilangan genap. Ya, supaya di sini bisa dipahami. Nah, persen di sini artinya adalah sisa bagi. Jadi dalam matematis ini disebut dengan sisa bagi atau sisa pembagian. Bukan A bagi 2 sama dengan 0. Kalau tanda bagi atau slash di sini yang dibuat maka akan berbeda. Ya, karena A bagi 2 itu tidak mungkin hasilnya 0. Oke, kita lanjut. Oke, sudah bisa dipahami ya. Jadi A persen 2 itu adalah fungsinya untuk menghitung atau mencari berapa sisa hasil pembagian sebuah bilangan jika dibagi 2. Jika hasilnya adalah 0, sudah dinyatakan di sini, maka si bilangan tersebut, ya, bilangan A ini kita ambil dari data yang sudah tersimpan pada saat kita menginputkan, merupakan bilangan genap. Ini menyatakan bahwa kondisi yang di sini itu adalah kondisi yang benar atau terpenuhi. Kalau seandainya yang kita inputkan di sini adalah bilangan yang ketika dibagi dengan 2, sisa hasil baginya adalah 0. Kemudian, jika hasil pembagiannya itu tidak sama dengan 0 atau 1, maka kita nyatakan pada bagian ini. Nah, inilah bagian yang else tadi. Selain ketentuan yang ada pada kondisi ini, maka diletakkan atau yang akan dijalankan adalah TOUT atau tampilkan bilangan A ini merupakan bilangan ganjil. Ini adalah ketika kondisi yang ada di sini tidak terpenuhi atau salah. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti akan kita cobakan langsung pada program untuk lebih pahamnya. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi if, else, if, else. Ya, ini struktur yang kedua. Di sini ada 2 if, else, if. Artinya ada lebih dari satu kondisi yang akan dicek. Ya, atau yang akan diseleksi. Strukturnya seperti ini. If, else if, jika ada lagi else if, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah else. Jika kondisi 1, selain itu jika ada kondisi kedua, kemudian selain itu jika ada kondisi ketiga dan seterusnya, kemudian yang terakhir baru selain itu. Ya, selain itu. Jadi, jika kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 tidak terpenuhi, maka baru terakhir diletakkan pada bagian else. Jika semua kondisi salah atau tidak terpenuhi. Nah, ini pada prinsipnya sama konsepnya dengan if else tadi. Bedanya hanyalah di sini di fungsi if else ini kondisinya yang akan diseleksi lebih dari 1. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat kasus yang sama untuk menentukan sebuah bilangan ganjil atau genap, tetapi di sini kedua kondisinya kita cek atau kita seleksi. Ketika hasilnya sama dengan 0 dan ketika hasil pembagiannya adalah sama dengan 1. Nah, kemudian else-nya adalah ketika bilangan yang diinputkan di sini bukan bilangan positif, bukan bilangan bulat positif. Nah, ini algoritmanya. Ini sama seperti tadi, kita mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian kita memasukkan atau menginputkan sebuah nilai lewat keyboard. Nah, di sini kita sudah nyatakan bahwa bilangan yang akan kita masukkan adalah bilangan positif. Tapi kan boleh saja jika kita ingin mengujinya dengan bilangan negatif. Kemudian pada bagian proses, ya, kita tetapkan bahwa jika bilangan tersebut sisa pembagiannya jika dibagi 2 adalah 0,
maka nyatakan bilangan tersebut adalah bilangan genap. Maka kita buatkan dalam bentuk program adalah seperti ini. Jika atau if A/2 sama dengan 0, diingat ini adalah operator pembanding. Jadi kalian harus buka lagi slide tentang operator. Kenapa kok 2 di sini? Ya, karena dia membandingkan hasil yang ada di sini dengan yang di kanan. Hasil proses yang di kiri dibandingkan dengan yang di kanan. Ya. Kemudian jika dia terpenuhi hasil sisa pembagiannya itu adalah 0, kita misalkan di sini kita inputkan adalah 6. Ya, kita tahu sebenarnya 6 itu adalah bilangan positif. Genap maksud Ibu. Kita tahu bahwa 6 itu adalah bilangan genap. Dicek di sini, apakah 6 dibagi 2 itu hasil pembagiannya adalah 0? Nah, ternyata benar karena 6 dibagi 2 hasilnya 3, tidak ada sisa. Maka artinya sisanya sama dengan 0. Maka dia akan menjalankan atau mencetak pada bagian ini, yaitu bilangan 6, di A ini dipanggil, merupakan bilangan genap. Ini jika kondisinya terpenuhi atau benar. Kalau misalnya kita inputkan 7, maka program itu mencek tetap dari sini. Jika 7% 2 sama dengan 0, atau ditanyakan di sini, apakah 7 jika dibagi 2 sisa hasil baginya 0, bahwa 7 dibagi 2 itu adalah 3 sisa 1. Ya, jadi bukan 0. Artinya dia tidak akan menjalankan program yang di sini. Dia akan lanjut ke else if. Selain itu jika. Ya, dicek lagi di sini. Apakah sisa hasil bagi 7 dibagi 2 itu sama dengan 1? Nah, ternyata benar 1. Di kondisi ini terpenuhi oleh angka 7 tadi. Ini kondisi yang benar untuk kondisi kedua. Maka dia akan menjalankan check out bilangan 7 merupakan bilangan ganjil. Ya. Tapi misalkan yang kita inputkan adalah minus 5. Maka dia akan cek di sini. Apakah minus 5 dibagi 2 sama dengan 0? Ternyata tidak. Minus 2 dibagi 2 hasilnya tidak 0. Kemudian minus 2 dibagi 2 hasilnya juga tidak sama dengan 1. Karena dia minus. Ya. Kemudian maka yang akan dijalankannya adalah program pada bagian else. Out bilangan tersebut bukan bilangan bulat positif. Nah, ini jika kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 juga tidak terpenuhi terhadap input yang diproses atau terhadap variabel A yang diproses, maka dia akan menjalankan pada bagian else atau selain itu. Ya. Nah, dia akan mencetak bilangan tersebut bukan bilangan bulat positif. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Pada bagian else, ya, ini tidak ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti yang ada di sini. Apakah di else itu boleh tidak ada? Bukan seperti itu. Ya, di sini juga boleh tidak ada. Jika pernyataan atau statementnya hanya 1 baris, maka kita boleh menghemat baris program dengan tidak membuat tanda kurung kurawal bukanya. Tapi jika lebih dari 1 baris atau 2 baris dan seterusnya, maka harus ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini untuk menghemat baris program atau memori program. Oke, bisa dipahami ini jenis yang kedua dari fungsi if, yaitu if, else if, dan else. Oke, sudah bisa dipahami ya. Jadi A/2 itu adalah fungsinya untuk menghitung atau mencari berapa sisa hasil pembagian sebuah bilangan jika dibagi 2. Jika hasilnya adalah 0, sudah dinyatakan di sini,
maka si bilangan tersebut, ya, bilangan A ini kita ambil dari data yang sudah tersimpan pada saat kita menginputkan, merupakan bilangan genap. Ini menyatakan bahwa kondisi yang di sini itu adalah kondisi yang benar atau terpenuhi. Kalau seandainya yang kita inputkan di sini adalah bilangan yang ketika dibagi dengan 2, sisa hasil baginya adalah 0. Kemudian, jika hasil pembagiannya itu tidak sama dengan 0 atau 1, maka kita nyatakan pada bagian ini. Nah, inilah bagian yang else tadi. Selain ketentuan yang ada pada kondisi ini, maka diletakkan atau yang akan dijalankan adalah T-out atau tampilkan bilangan A ini merupakan bilangan ganjil. Ini adalah ketika kondisi yang ada di sini tidak terpenuhi atau salah. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti akan kita cobakan langsung pada program untuk lebih pahamnya. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi if, else, if, else. Nah, ini struktur yang kedua. Di sini ada 2 if, else, if. Artinya ada lebih dari satu kondisi yang akan dicek. Ya, atau yang akan diseleksi. Strukturnya seperti ini. If, else if, jika ada lagi else if, dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah else. Jika kondisi 1, selain itu jika ada kondisi kedua, kemudian selain itu jika ada kondisi ketiga, dan seterusnya, kemudian yang terakhir baru selain itu. Ya, selain itu. Jika kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 tidak terpenuhi, maka baru terakhir diletakkan pada bagian else. Jika semua kondisi salah atau tidak terpenuhi. Nah, ini pada prinsipnya sama konsepnya dengan if else tadi. Bedanya hanyalah di sini di fungsi if else ini kondisinya yang akan diseleksi lebih dari 1. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat kasus yang sama untuk menentukan sebuah bilangan ganjil atau genap, tetapi di sini kedua kondisinya kita cek atau kita seleksi. Ketika hasilnya sama dengan 0 dan ketika hasil pembagiannya adalah sama dengan 1. Nah, kemudian else-nya adalah ketika bilangan yang diinputkan di sini bukan bilangan positif, bukan bilangan bulat positif. Nah, ini algoritmanya. Ini sama seperti tadi, kita mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian kita memasukkan atau menginputkan sebuah nilai lewat keyboard. Nah, di sini kita sudah nyatakan bahwa bilangan yang akan kita masukkan adalah bilangan positif. Tapi kan boleh saja jika kita ingin mengujinya dengan bilangan negatif. Kemudian pada bagian proses, ya, kita tetapkan bahwa jika bilangan tersebut sisa pembagiannya jika dibagi 2 adalah 0, maka nyatakan bilangan tersebut adalah bilangan genap. Maka kita buatkan dalam bentuk program adalah seperti ini. Jika atau if A/2 sama dengan 0, diingat ini adalah operator pembanding. Jadi kalian harus buka lagi slide tentang operator. Kenapa kok 2 di sini? Ya, karena dia membandingkan hasil yang ada di sini dengan yang di kanan. Hasil proses yang di kiri dibandingkan dengan yang di kanan. Ya. Kemudian jika dia terpenuhi hasil sisa pembagiannya itu adalah 0, kita misalkan di sini kita inputkan adalah 6. Ya, kita tahu sebenarnya 6 itu adalah bilangan positif. Genap maksud Ibu. Kita tahu bahwa 6 itu adalah bilangan genap. Dicek di sini, apakah 6 dibagi 2 itu hasil pembagiannya adalah 0? Nah, ternyata benar karena 6 dibagi 2 hasilnya 3, tidak ada sisa.
Maka artinya sisanya sama dengan 0. Maka dia akan menjalankan atau mencetak pada bagian ini, yaitu bilangan 6, di A ini dipanggil merupakan bilangan genap. Ini jika kondisinya terpenuhi atau benar. Kalau misalnya kita inputkan 7, maka program itu mencek tetap dari sini. Jika 7% 2 sama dengan 0, atau ditanyakan di sini, apakah 7 jika dibagi 2 sisa hasil baginya 0, bahwa 7 dibagi 2 itu adalah 3 sisa 1. Ya, jadi bukan 0. Artinya dia tidak akan menjalankan program yang di sini. Dia akan lanjut ke else if. Selain itu jika. Ya, dicek lagi di sini. Apakah sisa hasil bagi 7 dibagi 2 itu sama dengan 1? Nah, ternyata benar 1. Di kondisi ini terpenuhi oleh angka 7 tadi. Ini kondisi yang benar untuk kondisi kedua. Maka dia akan menjalankan check out bilangan 7 merupakan bilangan ganjil. Ya. Tapi misalkan yang kita inputkan adalah minus 5. Maka dia akan cek di sini. Apakah minus 5 dibagi 2 sama dengan 0? Ternyata tidak. Minus 2 dibagi 2 hasilnya tidak 0. Kemudian minus 2 dibagi 2 hasilnya juga tidak sama dengan 1 karena dia minus. Ya. Kemudian maka yang akan dijalankannya adalah program pada bagian else. Out bilangan tersebut bukan bilangan bulat positif. Nah, ini jika kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 juga tidak terpenuhi terhadap input yang diproses atau terhadap variabel A yang diproses, maka dia akan menjalankan pada bagian else atau selain itu. Ya. Nah, dia akan mencetak bilangan tersebut bukan bilangan bulat positif. Oke. Nah, coba perhatikan di sini pada bagian else, ya, ini tidak ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti yang ada di sini. Apakah di else itu boleh tidak ada? Bukan seperti itu. Ya, di sini juga boleh tidak ada. Jika pernyataan atau statementnya hanya satu baris, maka kita boleh menghemat baris program dengan tidak membuat tanda kurung kurawal bukanya. Tapi jika lebih dari satu baris atau 2 baris dan seterusnya, maka harus ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini untuk menghemat baris program atau memori program. Oke, bisa dipahami ini jenis yang kedua dari fungsi if, yaitu if, else if, dan else. Sedangkan untuk ini silakan dicoba untuk logika AND dan logika OR. Nah, sebagai untuk memahami, tentu saja mahasiswa atau Ananda sekalian harus memahami konsep dasar dari gerbang AND dan konsep dasar dari gerbang OR. Bisa dipahami melalui tabel kebenaran yang sudah diberikan, di mana di sini dinyatakan bahwa ini inputnya 2 buah atau gerbang AND dengan 2 input, 1 keluaran, ya. A-nya ini kombinasinya, input-inputnya 0011, B0101 didapatkan outputnya di sini C ya. Sebenarnya kalau lihat gambar kan Y ya. Di sini sebenarnya di tabel kita buatkan di sini Y. Tapi ini hanya untuk membantu saja. Kemudian di sini juga outputnya 0 semua. Ini ada kesalahan di sini. Kalau konsepnya logika AND, A-nya itu ini kita ganti aja langsung. Y. A-nya 0, B-nya 0, maka dia outputnya akan 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, outputnya akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, outputnya akan 0. Sedangkan jika kedua inputnya 1, maka outputnya akan 1. Jadi ada keliru ya. Kemudian
di dalam atau di samping ini sudah dibuatkan programnya, di mana di sini menggunakan ada lambang ampersand 2 kali. Ini adalah untuk menyatakan operator logika, ya, bukan menandakan ini gerbang N. Jadi kalau kita mau menghasilkan output dari gerbang N, bukan berarti harus gerbang N, operator N yang kita gunakan. Bisa saja operator OR, tergantung kepada cara kita menampilkan output. Contohnya seperti yang ini, gerbang OR. Nah, ternyata di sini juga menggunakan operator N, ya, operator logika N, bukan operator logika OR. Jadi tidak harus karena kita menggunakan gerbang OR, maka harus operator logika OR juga yang digunakan di sini. Tidak, bergantung kepada bagaimana kita menjabarkan untuk menghasilkan outputnya. Kembali ke sini. Nah, di sini dinyatakan bahwa untuk menentukan output dari gerbang OR ini, maka dibuat satu-satu sesuai dengan banyak inputnya. Ya, karena ada 4 kombinasi input, maka ada 4 kondisi yang akan diseleksi. Kondisi pertama itu ketika A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Nah, ini dia. Jika A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Operator logika N di sini menyatakan bahwa kondisi A dan kondisi B kedua-duanya harus terpenuhi. Berbeda dengan jika kita menggunakan operator logika OR. Yaitu salah satu kondisi dapat akan menghasilkan output yang benar jika salah satu pernyataan terpenuhi. Kalau logika N, harus kedua-duanya ini terpenuhi. Jadi A-nya harus sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Jika input di sini A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0, maka kondisi ini akan dinyatakan terpenuhi atau benar. Maka akan dijalankanlah ini. Akan dijalankan pernyataan yang ini. Tapi misalkan jika kita inputkan di sini, baris yang kedua ini A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka yang akan dijalankan adalah kondisi yang kedua, yaitu outputnya adalah 0. Dan seterusnya sampai kondisi keempat. Itu else if, else if, else if. Ya, Y sama dengan 1. Kondisi selain itu apa? Itu jika yang diinputkan bukan 0 dan 1. Maka kita nyatakan di sini pernyataan input salah atau input A atau B salah. Harus 0 atau 1. Karena di dalam digital itu hanya 1 atau 0. Nah, di tugas yang sudah Ananda sampaikan ke Ibu, ada yang membuat IP datanya itu adalah float. Integer A, integer B, tapi Y-nya float Y. Nah, itu salah besar. Ya. Karena di dalam digital, input atau keluarannya itu hanya berlogika 1 atau 0 saja. Tidak ada bilangannya yang berupa bilangan pecahan. Ya, yang perlu Anda perhatikan. Kemudian di dalam program, ya ini, Ibu lupa slide show. Nah, di dalam program sudah dinyatakan atau dalam algoritma sudah dinyatakan bahwa algoritma yang paling baik itu adalah algoritma yang paling pendek, efektif dan efisien. Nah, kalau jika kita bandingkan yang ini tadi butuh berapa baris ini? 1, 2, 3, 4 kondisi yang disampaikan. Padahal ini bisa kita sederhanakan dengan melihat konsep dari logika N. Itu kita lihat yang berbeda. Di sini ada input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, hasil outputnya adalah 1. Selainnya kita lihat outputnya adalah 0.
Maka kita bisa membuat dia lebih singkat menjadi jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka output Y sama dengan 1. Selain itu sama dengan 0. Maka kita bisa mempersingkat programnya menjadi seperti ini. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka tampilkan Y sama dengan 1. Selain itu, Cout Y sama dengan 0. Karena kita hanya akan menampilkan saja, kita cukup nulisnya seperti ini. Langsung saja di dalam Cout Y sama dengan 1. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita buatkan Y sama dengan 0, kemudian baru kita Cout Y, kemudian panggil nilai Y. Ya, ini membutuhkan 2 baris. Padahal sebenarnya kita bisa hanya menampilkan dalam 1 line atau baris program saja. Dengan cara langsung memasukkan nilainya di dalam kata yang akan kita tampilkan. Fungsinya sama, sama-sama menampilkan outputnya. Oke, itu untuk logika N. Untuk logika OR sama, walaupun dia menggunakan sifat gerbang OR, tetapi kita menggunakan operator logika N di sini. Artinya apa? Kita lihat konsep logika OR, di mana yang berbeda adalah baris pertama ini. Yaitu jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka output C sama dengan 0 atau output Y kalau di sini sebenarnya ya. Output Y sama dengan 0. Selain itu, maka Y sama dengan 1. Maka kita bisa singkat seperti ini. Sama seperti tadi, variabelnya adalah A, B, dan Y dengan tipe datanya adalah integer, tidak ada yang float. Kemudian jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Di sini artinya adalah menanyakan apakah A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Jika benar yang diinputkan di sini adalah A-nya 0, B-nya 0, maka tampilkan Y sama dengan 0. Selain itu, jika yang diinputkan di sini adalah misalnya A-nya 0, B-nya 1, maka tampilkan Y-nya sama dengan 1. Mudah-mudahan penjelasan ini makin membuat Ananda paham sehingga untuk ujian kuis besok bisa sukses semua. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Sedangkan untuk ini silakan dicoba untuk logika N dan logika OR. Nah, sebagai untuk memahami, tentu saja mahasiswa atau Ananda sekalian harus memahami konsep dasar dari gerbang N dan konsep dasar dari gerbang OR. Bisa dipahami melalui tabel kebenaran yang sudah diberikan, di mana di sini dinyatakan bahwa ini inputnya 2 buah atau gerbang N dengan 2 input, 1 keluaran, ya. A-nya ini kombinasinya, input-inputnya 0011, B0101 didapatkan outputnya di sini C ya. Sebenarnya kalau lihat gambar kan Y ya. Di sini sebenarnya di tabel kita buatkan di sini Y. Tapi ini hanya untuk membantu saja. Kemudian di sini juga outputnya 0 semua. Ini ada kesalahan di sini. Kalau konsepnya logika N, A-nya itu ini kita ganti aja langsung. Y. A-nya 0, B-nya 0, maka dia outputnya akan 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, outputnya akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, outputnya akan 0. Sedangkan jika kedua inputnya 1, maka outputnya akan 1. Jadi ada keliru ya. Kemudian di dalam atau di samping ini sudah dibuatkan programnya, di mana di sini menggunakan ada lambang ampersand 2 kali. Ini adalah untuk menyatakan operator
logika, ya, bukan menandakan ini gerbang N. Jadi kalau kita mau menghasilkan output dari gerbang N, bukan berarti harus gerbang N, operator N yang kita gunakan. Bisa saja operator OR, tergantung kepada cara kita menampilkan output. Contohnya seperti yang ini, gerbang OR. Nah, ternyata di sini juga menggunakan operator N, ya, operator logika N, bukan operator logika OR. Jadi tidak harus karena kita menggunakan gerbang OR, maka harus operator logika OR juga yang digunakan di sini. Tidak, bergantung kepada bagaimana kita menjabarkan untuk menghasilkan outputnya. Kembali ke sini. Nah, di sini dinyatakan bahwa untuk menentukan output dari gerbang OR ini, maka dibuat satu-satu sesuai dengan banyak inputnya. Ya, karena ada 4 kombinasi input, maka ada 4 kondisi yang akan diseleksi. Kondisi pertama itu ketika A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Nah, ini dia. Jika A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Operator logika N di sini menyatakan bahwa kondisi A dan kondisi B kedua-duanya harus terpenuhi. Berbeda dengan jika kita menggunakan operator logika OR, yaitu salah satu kondisi dapat akan menghasilkan output yang benar jika salah satu pernyataan terpenuhi. Kalau logika N harus kedua-duanya ini terpenuhi. Jadi A-nya harus sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Jika input di sini A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0, maka kondisi ini akan dinyatakan terpenuhi atau benar. Maka akan dijalankanlah ini. Akan dijalankan pernyataan yang ini. Tapi misalkan jika kita inputkan di sini, baris yang kedua ini A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka yang akan dijalankan adalah kondisi yang kedua, yaitu outputnya adalah 0. Dan seterusnya sampai kondisi keempat. Itu else if, else if, else if. Ya, Y sama dengan 1. Kondisi selain itu apa? Itu jika yang diinputkan bukan 0 dan 1. Maka kita nyatakan di sini pernyataan input salah atau input A atau B salah. Harus 0 atau 1. Karena di dalam digital itu hanya 1 atau 0. Nah, di tugas yang sudah Ananda sampaikan ke Ibu, ada yang membuat IP datanya itu adalah float. Integer A, integer B, tapi Y-nya float Y. Nah, itu salah besar. Ya. Karena di dalam digital, input atau keluarannya itu hanya berlogika 1 atau 0 saja. Tidak ada bilangannya yang berupa bilangan pecahan. Ya, yang perlu Anda perhatikan. Kemudian di dalam program, ya ini, Ibu lupa slide show. Nah, di dalam program sudah dinyatakan atau dalam algoritma sudah dinyatakan bahwa algoritma yang paling baik itu adalah algoritma yang paling pendek, efektif dan efisien. Nah, kalau jika kita bandingkan yang ini tadi butuh berapa baris ini? 1, 2, 3, 4 kondisi yang disampaikan. Padahal ini bisa kita sederhanakan dengan melihat konsep dari logika N. Itu kita lihat yang berbeda. Di sini ada input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, hasil outputnya adalah 1. Selainnya kita lihat outputnya adalah 0. Maka kita bisa membuat dia lebih singkat menjadi jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka output Y sama dengan 1. Selain itu sama dengan 0.
maka kita bisa mempersingkat programnya menjadi seperti ini. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka tampilkan Y sama dengan 1. Selain itu, COT Y sama dengan 0. Karena kita hanya akan menampilkan saja, kita cukup nulisnya seperti ini. Langsung saja di dalam COT Y sama dengan 1. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita buatkan Y sama dengan 0, kemudian baru kita COT Y, kemudian panggil nilai Y. Ya, ini membutuhkan 2 baris. Padahal sebenarnya kita bisa hanya menampilkan dalam 1 line atau baris program saja. Dengan cara langsung memasukkan nilainya di dalam kata yang akan kita tampilkan. Fungsinya sama, sama-sama menampilkan output-nya. Oke, itu untuk logika N. Untuk logika OR sama, walaupun dia menggunakan sifat gerbang OR, tetapi kita menggunakan operator logika N di sini. Artinya apa? Kita lihat konsep logika OR, di mana yang berbeda adalah baris pertama ini. Yaitu jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka output C sama dengan 0. Atau output Y kalau di sini sebenarnya ya. Output Y sama dengan 0. Selain itu, maka Y sama dengan 1. Maka kita bisa singkat seperti ini. Sama seperti tadi, variabelnya adalah A, B, dan Y. Dengan tipe datanya adalah integer, tidak ada yang float. Kemudian jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Di sini artinya adalah menanyakan apakah A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Jika benar yang diinputkan di sini adalah A-nya 0, B-nya 0, maka tampilkan Y sama dengan 0. Selain itu, jika yang diinputkan di sini adalah misalnya A-nya 0, B-nya 1, maka tampilkan Y-nya sama dengan 1. Mudah-mudahan penjelasan ini makin membuat Ananda paham, sehingga untuk ujian kuis besok bisa sukses semua. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ketemu lagi pada materi berikutnya.